Ketum PSSI ingatkan pemain usai Timnas U19 Indonesia digulung Korea Selatan 0-7. Tak tanggung-tanggung, Garuda Muda dicukur dengan skor lebih dari setelah lusin, tepatnya 0-7 dari tim tuan rumah. Gol-gol Timnas U19 Korea Selatan dibukukan oleh Eum Sung-min, 20, Lee Sung-won, 42, Ang Min-jae, 43, 45, Yoo Sung-hyun, 50, Seo Jae-won, 77, dan Cho Dong-jae, 82. Menyikapi kekalahan telak Timnas U19 Indonesia, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan pun angkat bicara. Menurut dia, skuad Garuda Muda harus lebih kerja keras lagi untuk meraih hasil positif. Apalagi Timnas U19 Indonesia ini dipersiapkan untuk terjun Piala Dunia U20 akan digelar tahun depan. Timnas U19 Indonesia dikalahkan Korea Selatan. Timnas U19 Indonesia saat ini menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan. Tim besutan Shin Tae-yong itu mengagendakan beberapa pertandingan uji coba, salah satunya dengan Timnas U19 Korea Selatan. Sebelumnya, Timnas U19 Indonesia sudah menjalani pertandingan melawan Yeongnam University di Yeongdeok. Timnas U19 Indonesia kalah dari Yeongnam University dengan skor 1-5. Sementara itu, pertandingan antara Timnas U19 Indonesia melawan Korea Selatan pada Jumat, 23 Maret 2022, dimulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan memasuki menit ke-8 Timnas U19 Korea Selatan masih mencoba membongkar pertahanan Garuda Nusantara. Menit ke-17, pertahanan Timnas U19 Indonesia masih bisa menahan serangan Timnas U19 Korea Selatan. Timnas Indonesia U19 petik pelajaran berharga usai dibantai Korsel. Timnas Indonesia U19 dipaksa mengakui kekalahan telak 0-7 dari Korea Selatan pada laga uji coba yang digelar di Daegu Auxiliary Stadium, Daegu, Jumat, 25 Maret 2022. Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan, menyebut pasukan Shin Tae-yong memetik pelajaran berharga dari kekalahan itu. Pada laga tersebut, Timnas Indonesia U19 sudah kebobolan 4 gol pada babak pertama. Gol Korea Selatan U19 dicetak oleh Eum Sung-min, 20, Lee Sung-won, 42, dan Kang Min-jae, 43, 45. Pada babak kedua, pasukan Shin Tae-yong tak diberi ampun. Korsel menambah 3 gol lagi melalui Yoo Sung-hyun, 50, Seo Jae-won, 77, dan Cho Dong-jae, 82. Muhammad Iryawan menyayangkan kekalahan yang dialami Timnas Indonesia U19. Namun, Ronaldo Kuateh dan kawan-kawan diharapkan tak patah semangat dan terus bekerja keras lagi untuk mendapatkan hasil maksimal. Timnas Indonesia U19 sudah 2 pekan berada di Korea Selatan untuk menggelar pemusatan latihan. Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan menuju Piala Dunia U20 2023. Shin Tae-yong cuma mau naturalisasi pemain dengan kriteria ini. Menpora Zainuddin Amali mengungkap kriteria ketat dari Shin Tae-yong soal pemain naturalisasi untuk Timnas Indonesia, pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa. Hal itu diketahui dari rapat koordinasi antara PSSI dan Kemenpora pada 10 Februari lalu. Saat itu turut hadir Shin Tae-yong yang mengajukan beberapa pemain keturunan buat dinaturalisasi demi memperkuat Timnas Indonesia. Shin Tae-yong tak mau asal naturalisasi pemain. Selain harus punya darah keturunan Indonesia, sang pemain juga harus bermain di Liga Benua Biru. Awalnya ada 4 pemain keturunan yang diajukan yakni Sandy Walsh, Jordi Amat, Mees Hilgers, dan Kevin Dix. Pada perjalanannya cuma Sandy Walsh dan Jordi Amat yang diurus, sementara 2 nama lainnya mengundurkan diri. Muncul juga nama-nama baru seperti Tijani Rangers, Shane Patinama, hingga Emil Audero. Dari ketiganya, baru Shane Patinama yang serius. Bahkan naturalisasi Shane Patinama juga sudah masuk tahap finalisasi di Kemenkumham bersama Sandy Walsh dan Jordi Amat. Ketiganya sudah nyaris menjadi warga negara Indonesia, WNI, untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia. Karena melihat keseriusan Shin Tae-yong, Menpora pun memberikan dukungan.
Hingga akhirnya beberapa nama yang sudah diajukan pun sebentar lagi akan menjadi WNI. Hadiah spesial Shin Tae-yong untuk staf dan pemain Timnas U19. Pelatih Timnas Indonesia U19, Shin Tae-yong, baru saja memberikan hadiah spesial untuk para staf dan pemain. Dia mendatangkan ahli akupuntur, Rabu, 24 Maret 2022. Dari keterangan salah satu staf Timnas U19 kepada Indosport, ahli akupuntur itu adalah teman Shin Tae-yong. Beberapa ofisial, pelatih, dan pemain lantas mencoba pengobatan tradisional tersebut usai latihan. Akupuntur dikenal sebagai salah satu metode pengobatan tertua yang berasal dari Tiongkok dan telah dipraktikkan sejak ribuan tahun lalu. Teknik pengobatan ini dilakukan dengan cara menusukkan jarum khusus yang berukuran kecil dan tipis pada titik-titik tertentu di tubuh. Seiring waktu, teknik akupuntur telah beradaptasi menjadi salah satu cabang ilmu kedokteran modern yang biasa disebut akupuntur medis. Akupuntur medis dilakukan oleh dokter spesialis akupuntur medik, SPAK, dan dokter umum yang mengantongi sertifikasi dalam bidang akupuntur. Berbeda dengan akupuntur tradisional, akupuntur medis menggunakan ilmu anatomi dan fisiologi tubuh untuk merangsang fungsi sel serta sistem organ tertentu, seperti sistem saraf dan otot. Teknik akupuntur medis juga dilakukan untuk merangsang pelepasan zat tertentu dalam tubuh seperti serotonin dan endorfin, untuk mengurangi rasa sakit. Jika melihat manfaat akupuntur medik, maka bisa diterapkan ke pemain Timnas Indonesia U19 lantaran mereka butuh relaksasi selepas latihan dengan intensitas tinggi. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of